Tahukah Anda bahwa pegas sudah ada sejak zaman Mesir kuno pada kereta perang Tutankhamun pada tahun 1333 sebelum Masehi. Kemudian setelah Leonardo da Vinci menyempurnakan pistol matchlock menggunakan pegas pada abad ke-15, serangkaian penemuan menandai bidang teknologi pegas dari abad ke-17 hingga abad ke-19. Pegas daun dimulai pada abad ke-18 sebelumnya pegas berupa tali primitif untuk kereta kuda dan gerobak lembu. Dari sinilah muncul cikal bakal pengembangan pegas pada kendaraan. Berikut tipe-tipe pegas yang banyak diaplikasikan pada mobil saat ini. 1. Perkeong atau pegas koil. Pegas koil terbuat dari baja yang dikeraskan dan ditempa, dililit dalam bentuk spiral. Pada pemasangannya pegas koil bisa disatukan dengan peredam kejut atau terpisah namun jaraknya tetap berdekatan. Pegas koil memiliki tingkat kompresi dan recoil yang bervariasi, bisa lunak dan keras. Seperti gambar berikut. Pegas koil lebih banyak diaplikasikan pada jenis suspensi independen seperti McPherson strut, double wishbone. Dependen untuk aksel rigid pada bagian belakang dan semi-independen pada bagian belakang torsion beam. Pegas koil umumnya diterapkan pada mobil mini, sedan, SUV dan MVP karena mampu meredam getaran dengan baik, serta memberikan kenyamanan saat berkendara tetapi tidak cocok untuk mobil beban berat. Dan pada saat itu pegas koil pertama kali muncul pada produksi mobil tingkat pemula pada tahun 1906 di Bruce Runabout yang dibuat oleh Bruce Motor Company. Selain memiliki daya tahan lama, pegas koil juga dapat mengalami korosi atau tingkat elastisnya berkurang. Jika tertarik untuk memodifikasi pegas koil standar mobil, saat ini banyak produk aftermarket seperti Tein dan Aibach, berbagai macam opsi atau bisa juga ke bengkel spesialis yang lebih tahu segalanya tentang pegas koil. 2. Pegas daun. Pegas daun adalah jenis suspensi yang terdiri dari susunan plat baja ditumpuk secara tersusun dengan panjang yang berbeda. Monolift dan multilift. Pemasangan pegas daun tunggal yang biasanya ditemukan pada mobil kecil yang ringan dikenal sebagai pegas daun mono, sekarang sudah tidak digunakan lagi pada kendaraan modern. Banyaknya pegas daun yang ditumpuk di atas satu sama lain dikenal sebagai pegas multi daun, dan masih digunakan sampai saat ini. Karena pegas daun paling cocok untuk kendaraan berat yang membawa muatan besar, pegas daun paling sering ditemukan pada kendaraan jenis pick-up, SUV, dan truk besar yang tidak dilengkapi dengan suspensi udara. Pada pegas multidaun di mana daun tambahan menjadi lebih pendek secara progresif, daun terpanjang berfungsi sebagai daun lampiran utama. Sementara mata depan daun utama dan mata daun kedua biasanya dipasang langsung ke rangka kendaraan. Hal ini untuk memungkinkan kelenturan saat pegas daun memanjang di bawah kompresi. Karena dibaut ke gardan, pegas daun menopang bobot kendaraan dan berfungsi untuk mengamankan gardan ke rangka kendaraan. Di mobil terdahulu perdaun dipasang melintang antara roda kanan dan kiri, tapi di kebanyakan mobil modern ditempatkan untuk ke masing-masing roda. Meski perdaun sudah ada sejak lama, namun pada saat itu, mobil pertama yang mengadopsi pegas daun muncul di mobil Ford Model T pada tahun 1908. Sama halnya dengan pegas koil memiliki daya tahan lama, pegas daun juga mengalami korosi atau patah karena beban muat berlebihan. 3. Pegas udara atau air suspension. Sebelum mengenal lebih jauh, berikut adalah komponen-komponen pada pegas udara. Suspensi udara adalah jenis suspensi yang ditenagai oleh mesin dan pompa udara atau kompresor. Sama halnya seperti pegas koil bermacam-macam model dan dipasang secara independen di keempat roda. Pada prinsip dan cara kerjanya,
Pegas koil terkompresi ketika beban vertikal diterapkan namun ketinggian mobil tetap berdiri konstan, sementara pegas udara berubah-ubah terutama pada saat mobil melaju maupun ketika mendapatkan beban. Pembedanya adalah pegas udara memanfaatkan udara bertekanan yang ditransfer dari tabung udara melalui selang bertekanan tinggi secara sistematis dan terkomputerisasi. Pegas udara banyak diaplikasikan pada mobil kelas premium, maupun pada kendaraan berat seperti bus dan truk. Untuk kenyamanan pegas udara lebih unggul dari ketiga jenis pegas tersebut, sedangkan untuk daya tahan lama pegas koil, pegas daun maupun pegas batang torsi lebih unggul daripada jenis pegas udara. Untuk versi terlengkap pegas udara akan kita bahas pada jenis-jenis suspensi berikutnya. Dirimu, waktu aku memandang wajahmu, kamu sungguh memang cantik, apalagi bodimu menarik. Akan ku kejar dirimu, sampai kamu menjadi milikku, walau apa yang terjadi, demi kamu rela sampai mati. 4. Pegas batang torsi atau pegas puntir. Sementara untuk elastisitasnya pegas daun menjadi rata, sedangkan pegas koil dan pegas udara terkompresi ketika beban vertikal diterapkan. Namun, untuk reaksi pegas batang torsi dicapai melalui puntiran. Batang torsi terbuat dari baja. Biasanya ujung ke-1 berbentuk rumah gigi dikaitkan langsung dengan sasis dan ujung kedua sebagai pengikat dihubungkan langsung dengan lower arm maupun upper arm, sementara peredam kejutnya selalu terpisah. Lower arm dan upper arm terdiri dari busing arm yang memiliki daya lentur atau elastis. Dari sini memungkinkan aksi peredaman dihasilkan sehingga mampu memberikan efek bound dan rebound yang lebih lembut daripada pegas koil maupun pegas daun. Pegas batang torsi modern termasuk suspensi independen yang banyak diaplikasikan pada mobil jenis subkompak, SUV, double cabin, pick-up, mikrobus dan truk zaman dulu. Pegas batang torsi pertama kali muncul pada tahun 1920 di Leyland 8 yang dibuat oleh Leyland Motors. Saat itu Leyland 8 menampilkan belakang pegas torsi dengan pegas daun. Kemudian pada tahun 1934 Citroen menampilkan pegas torsi depan independen untuk traction Avant yang dilengkapi dua lengan ayun atau double wishbone. Demikianlah penjelasan tentang pegas pada mobil, sampai ketemu di video selanjutnya.